kajian hati. Dan langsung kita menyapa jamaah atau bunda yang sudah ada di sini yang mau bercerita dan berbagi pertanyaan yang bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaupi. Izinkan saya bercerita ya Ustadz. Saya kecelakaan satu keluarga. Lalu di kecelakaan itu saya tidak sadarkan diri. Sehingga saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa ke ICU dan dokter memvonis saya untuk hidup 5%. Karena dalam tubuh saya, dalam perut saya ada darah. Darah itu usus yang sudah bocor. Karena waktu itu katanya saya ketiban mobil Ustadz. Dan saya kecelakaan, tulang saya patah kaki, tangan saya patah, tulang rahim patah. Di ICU itu saya udah gak sadarkan diri, saya melihat jasad saya sendiri Ustadz. Saya melihat orang yang talkinin saya lihat suami saya nangis terus. Saya lihat komputer saya, denyut jantungnya sudah lurus. Di situ saya di bawah pohon-pohon surga, bunga-bunga surga yang gak ada di sini. Di sana saya 13 hari Ustadz. Jadi 13 hari. Tapi saya gak sepersekian detik pun gak ada di dunia. Ya. Dan terakhir ruh saya sudah ada di kubur. Saya berdiri. Iya. Terang kubur saya Ustadz. Di situ saya minta tolong. Setelah saya sadar, saya haus. Saya diberikan minum 1 tetes air putih. Begitu berharganya air putih buat saya Ustadz. Setelah saya sadar, saya dimasukkan lagi ke ruang isolasi yang benar-benar hidup sendiri. Di situ saya didatangi dengan 2 pakaian hitam-hitam, tinggi besar, melebihi eternit. Tapi dia tidak melihatkan wajahnya. Tapi dia melengos Ustadz, dia balik lagi. Di situ saya baru sadar Ustadz. Pertanyaan saya, apakah kejadian-kejadian itu menghapus dosa-dosa saya yang lalu? Karena dulu saya tidak pernah menggunakan hijab, pakai rok-rok mini seperti itu. Dan kita nggak tahu dosa saya seluas lautan, saya nggak tahu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, sebenarnya kalau kita perhatikan, setiap malam kita tidur. Tidur itu kan hakikatnya kita dimatikan sementara. Maka doa sebelum kita tidur apa bacaannya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah yang menghidupkan dan dengan menyebut namamu ya Allah yang mematikan. Jadi tidur rehatnya kita di malam hari itu pertanda bahwa kita ini akan ada masa untuk hibernasi istilahnya. Untuk menyelesaikan semua aktivitas dan izin kemudian kita tertidur. Maka saat kita bangun apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ya Allah ahyana, engkau hidupkan kami. Ba'da amatana, setelah engkau matikan kami. Maka ini pelajaran adab-adab sebelum tidur yang tidak boleh kita tinggalkan. 1 misalnya berdoa, betul? 2 berwudu, bahkan lebih baik ada sholat witir sebelum kita tertidur. Agar saat kita tidur, mati sejenak dalam tidur, mati dalam keadaan baik. Dan kita tidak tahu apakah akan hidup lagi besok atau tidak.
Betul nggak? Sok, nggak usah jauh-jauh. Bunda izin ya, pernah nggak sebelum tidur minta gini, ya Allah hidupkan lagi aku besok? Enggak. Langsung Iya. cepet ya bunda-bunda mah jawabnya ya. Iya, Baru kerasa, oh iya ya Iya. gitu. Dan kita jarang minta itu. Betul nggak? Ya. Maka ada istilah, kalau bunda di malam hari jangan tidur sebelum memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita. Oh Masya Allah. Maka ada seorang sahabat yang mungkin bunda tahu kisahnya. Ada seorang sahabat yang sahabat ini dikisahkan orangnya masih hidup tapi sendalnya sudah sampai di surga. Maka kemudian ditanya, apa kebiasaan sahabat ini yang orangnya masih hidup tapi sendalnya sudah sampai di surga? Ternyata tanya sama dia, punya kebiasaan apa sebelum tidur? Ternyata sahabat ini punya 2 kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan sebelum tidur. Yang pertama, sahabat ini tidak pernah tidur di malam hari kecuali dalam keadaan berwudu. Berarti bunda harus jaga wudu. Bahkan ketika bunda mau tidur pun kalau bisa dalam keadaan berwudu. Dan kebiasaan kedua yang dimiliki oleh sahabat ini apa? Sahabat ini tidak pernah tidur di malam hari kecuali sebelum itu memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kita. Masya Allah. Ahilman agak kurang setuju dengan istilah mati suri. Mungkin lebih tepat tidak sadarkan diri. Ya. Karena kalau proses mati suri tentu yang namanya mati sangat panjang perjalanannya. Dan yang kita percayai setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan alam kubur. Betul. Dan itu yang nanti kita akan ketemui. Yang sampai di alam kubur kita akan ditanya man rabbuka. Betul? Man nabiyuka, ma imamuka. Itu yang akan ditanya. Tapi kalau ketika tidak sadar diri, kita mungkin tertidur, mungkin terbayang bayangan-bayangan yang mungkin pernah kita pelajari. Boleh jadi itu yang membuat kita harus ingat bahwa mati itu pasti. Dan ketika bunda tanya, apakah yang saya alami itu mungkin karena dosa-dosa saya? Mungkin. Karena rumusnya seseorang akan diwafatkan seperti apa kebiasaannya saat hidup di dunia. Inilah pentingnya kita punya amal soleh. Agar saat nanti kita kembali kepada Allah bawa amal soleh. Karena alam kubur kita ditentukan tergantung amal soleh kita saat hidup di dunia. Insya Allah. Masya Allah Ustadz dan juga pemirsa, sekarang itu ada segmen baru namanya Sapa Jamaah. Dan sekarang kita sapa aja yuk host kita yang udah siap ada di luar masjid. Assalamualaikum Aditya Putri, silakan. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Teteh. Bunda kenapa sih kok kelihatannya sedih banget? Iya teh, tadi abis jemput cucu di sekolah. Tapi kok badan gak bisa diajak kompromi. Mana makin berat aja badan saya. Tenang Bunda, aku punya solusinya. Renovit Gold, cocok untuk usia 50 tahun ke atas. Mengandung 25 vitamin dan juga mineral lengkap serta zat aktif lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu metabolisme tubuh dengan menutrisi organ-organ penting di dalam tubuh kita. Dengan kandungan L-carnitin, selain untuk mencegah obesitas, L-carnitin ini juga berperan dalam memproduksi energi supaya nggak lemes. Apalagi manfaatnya teh? Renovit Gold ini mengandung ekstrak huperzin untuk menjaga agar kita nggak cepet pikun, beta karotin dan juga lutein yang sangat baik untuk menjaga kesehatan mata. Sudah bersertifikasi halal dan juga bebas gula loh bun, jadi aman untuk penderita diabetes. Cukup diminum 1 kaplet aja setiap harinya setelah makan. Nih. Seusia teteh bisa minum ini juga. Untuk saya juga wajib minum Renovit ini setiap hari karena lengkap dengan 26 vitamin dan juga mineral untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bisa beli di mana teh?
Renovit dan Renovit Gold ini bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Pokoknya buat jamaah di rumah nih yang mau umroh atau naik haji, jangan lupa beli Renovit agar tetap fit saat ibadah di Tanah Suci. Renovit dan Renovit Gold, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Bunda, pernah berbuat dosa adalah kesempatan yang harus membuat kita lebih baik dalam hidup. Dosa kita di masa lalu jangan menghancurkanmu. Dosa kita di masa lalu jangan sampai membuatmu tidak menemukan kebaikan. Karena yang paling berharga dari setiap kejadian itu adalah hikmahnya. Ambil hikmahnya, temukan pelajarannya, dan berjalan lagi dengan segala kebaikan yang Allah titipkan. Percayalah, Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu dalam hidupmu di masa lalu, kecuali Allah sedang menyiapkan kebaikan untukmu di masa yang akan datang. Setuju? Setuju. Belajar untuk tutup, titip, tatap. Tutup semua yang sudah terjadi, titip kepada Allah atas semua yang terjadi, tatap masa depan yang Allah siapkan untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah semakin cinta dan sayang sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, gantikanlah semua luka yang pernah ada di hati kami dengan kebahagiaan yang Kau siapkan untuk kami. Ya Allah, gantikanlah rasa sakit yang pernah kami dapatkan dalam hidup ini dengan kebahagiaan sebagai pengganti yang lebih baik yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, cabut keinginan kami dalam berbuat dosa. Ya Allah, cabut keinginan kami dalam berbuat maksiat. Ya Allah, jangan Engkau buat kami tenggelam dalam setiap dosa kami. Bangunkan kami, ingatkan kami, sadarkan kami bahwa hidup tidak akan pernah lama ya Allah. Hidup hanya sebentar. Wafatkan kami nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan istiqomahkan kami dalam kebaikan kami sampai kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah imannya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran surat Al-Anfal ayat 2. Dan kita berjumpa lagi pada kajian hati di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.